Spalpen hari ini mungkin belum untuk yang belum kenal gue, jadi kenalin gue Jenny, EAK 23. Nah di hari ini gue diminta dari tim Academic Development untuk mengajar PE. Nah di sini gue bakal bahas UAS PE di angkatan gue, yaitu di tahun 2023-2024. Dan di sini mungkin gue disclaimer dulu, angkatan kalian tuh kan 4 esai ya, sedangkan angkatan gue tuh 7 esai. Jadi mungkin bisa lihat lagi adjustment di angkatan kalian tuh kisi-kisinya kayak gimana ya. Cuman kalau di angkatan gue itu base per weeknya itu nanti week 1 ya berarti SM nomor 1 dan seterusnya gitu. Oke, nah sekarang pertama kita ke materi dulu yang perfect competitive market. Perfectly competitive market. Nah, pasar persaingan sempurna itu mungkin di sini gue langsung ke soal aja. Kita tuh diminta untuk ceritanya pertama tuh ya jelasin dulu pasar persaingan sempurna tuh kayak gimana. Intinya, kalian ingat aja, pasar persaingan sempurna tuh yang kurvanya dia horizontal gitu. Kenapa? Karena dia cuma nerapin satu harga di pasar tersebut gitu. Jadi kompetitifnya tuh sama gitu. Makanya namanya perfectly competitive market. Nah, intinya yang perlu kalian notice, kalau misalkan ngomongin ini, kan dia horizontal, selain itu MR-nya dia akan sama dengan P, D, dan juga sama dengan AR gitu. Jadi makanya bentuknya tuh dia lurus aja gitu. Nah, kenapa dia tuh horizontal? Kenapa dia tuh bukan kayak market biasanya gitu? Nah, kalau market biasanya itu tuh bentuknya kayak gini guys. MR-nya akan setengah dari demand-nya gitu. Nah, kalau di perfect competitive market itu karena dia kan jadi gini, nggak ada perbedaan harga di pasar tersebut kan. Karena nggak ada perbedaan harga, oleh karena itu P yang P1 dan P2 ini juga akan sama gitu. Oleh karena itu maka di sini kita bisa coret kan. Kita bisa coret. Nah, hasil marginal revenue-nya akan sama dengan P gitu. Makanya dia di satu line yang sama. Nah, itu kita udah dapat untuk jelasin si MR-nya. Kalau misalkan ATC sama MC itu tuh dari poin yang A, kita tuh diminta untuk diagram yang sesuai kalau dia tuh di jangka panjang gitu ya. Konteksnya kita masih ngomongin di jangka panjang. Kalau dia di jangka panjang, itu nanti sifatnya zero economic profit gitu. Nah, bentuk zero economic profit itu adalah ketika dia tuh artinya nggak dapat economic profit sama sekali gitu. Nah, itu ketika ATC itu kena dengan si dari P-nya ini gitu. Ketika ATC kena sama P atau di sini MR sama dengan D sama dengan AR, maka dia akan mengalami zero economic profit. Nah, terus kalau misalkan kurva supply-nya itu nanti akan digambarkan ketika MC lebih besar daripada ATC. Yang mana di sini gue udah gambar S-nya yang di sini. Gitu. Dan P horizontal itu juga menandakan bahwa seandainya si market ini tuh atau si firm ini dia merupakan price taker gitu. Jadi tidak ada monopoly power. Dia nggak punya daya untuk menentukan harga di pasar gitu. Oke? Nah, tadi itu udah salah satu bentuk long run dari si perfectly competitive market. Cuma sebelum gue ke bawah-bawah juga, gue mau jelasin juga dulu kalau misalkan dia di jangka pendek tuh kayak gimana. Kalau tadi jangka panjang dia akan zero economic profit, tapi kalau jangka pendek dia akan experiencing profit atau dia akan experiencing loss gitu. Di mana di sini note aja, cara ngeliatnya adalah kalau misalkan dia profit, ATC-nya itu akan di bawah si garis ini, garis horizontal. Sedangkan kalau loss, ATC-nya itu akan berada di atas dari si garis ini, gitu. Dan kalau dia kena sama garis tersebut, maka balik lagi, dia akan mengalami zero economic profit. Gitu, seperti di sini. Oke, pertama, kenapa sih kalau di jangka panjang, itu tuh dia akan mengalami antara profit atau loss? Soalnya, kalau misalkan kita masuk ke market, pertama-tama kan mungkin kayak kalian tuh lebih terlihat
menonjol gitu dibandingkan orang-orang lain. Jadi orang-orang pada beli ke tempat kalian. Atau at the same time bisa juga karena produk kalian kurang bagus atau gimana, orang yang beli itu malah kayak pada akhirnya gak tertarik untuk beli tempat kalian dan kalian bisa akan loss juga gitu at the same time. Makanya jangka pendek ya antara dua ini gitu. Sedangkan kalau jangka panjang, kenapa zero economic profit? Karena akan semakin banyak orang yang masuk ke market gitu loh. Jadi ketika semakin banyak kompetitor, maka kalian kan juga istilahnya gak bisa semenonjol dulu kan. Maka dari itu profit kalian juga akan semakin turun gitu. Karena kan kita berbagi konsumen yang sama gitu ya. Kita berbagi konsumen yang sama gitu. Oke. Nah, tapi di sini gue ada mentioning kalau misalkan di pasar persaingan sempurna itu kita akan dapat zero economic profit. Yang dimana sebetulnya ketika ada zero economic profit itu, it doesn't mean kalian tuh rugi sebenarnya. Lebih ke arah kalian tuh masih untung, tapi untungnya itu dalam bentuk accounting profit. Alias ini tuh kita nggak hitung lagi biaya implisitnya, gitu. Oke? Nah, itu sekilas dari mungkin in short run dan juga long run-nya dari si pasar persaingan sempurna. Oke, nah di sini gue lanjut lagi ke soal. Yang B, kita tuh high tech ini dia salah satu perusahaan percetakan buku dan itu intinya punya inovasi barulah gitu intinya, dan itu bisa bantu si high tech ini makin untung gitu ya, dan itu belum diterapin sama perusahaan-perusahaan lain. Nah sekarang kita tuh diminta untuk gambar diagram tersebut dan jelasin. Nah ketika orang-orang belum punya inovasi tersebut, kalian kan dapat sebuah poin plus ya, kalian bakal dapat hal faktor tertentu yang bikin kalian makin menonjol kan. Oleh karena itu makanya orang-orang akan cenderung pergi ke perusahaan kalian, sehingga dan kalian sekarang profit yang digambarkan sama diagram ini. Kalau nggak di profit, artinya ATC-nya itu di bawah si garis horizontal gitu. Dan karena ya intinya keuntungan high tech akan meningkat karena nggak ada pesaing gitu, dan harga bukunya itu akan tetap konstan di sini. Kenapa? Karena ya kita ngomongnya di pasar persaingan sempurna gitu. Oke, karena si teknologi itu tuh akan membantu si high tech itu akan ngurangin biaya produksi gitu, sehingga nanti ATC-nya akan turun dan MC-nya akan turun gitu. Jadi kita bisa bilang cost-nya turun dan kita profitnya makin banyak gitu. Cuman perusahaan lain belum menerapin hal yang sama. Jadi itu kayak kesempatan bagi kita lah gitu. Tapi kalau misalkan yang ini C sekarang itu diminta ceritanya kalau jangka panjang itu gimana? Kalau seandainya perusahaan-perusahaan baru tuh masuk ke industri percetakan buku tersebut, karena semakin banyak orang yang niru, akhirannya kuantitasnya kan semakin banyak. Oleh karena itu, price-nya nanti akan turun. Gitu. Ini sama aja kayak kita ngomongin supply and demand. Gitu. Mungkin di sini gue gambar sedikit. Jadi misalkan gini. Nah, gini ya. Terus kalau misalkan masuknya perusahaan baru, kan kuantitasnya dia akan semakin banyak ya. Digambarkan dengan kita ngomongin si supply kedua, dia akan geser ke kanan. Di sini kita bisa lihat kalau di sini kuantitasnya kan di sini ya. Terus dia akan geser ke sini dan lalu price-nya awalnya di sini dia akan turun ke sini gitu. Dan keseimbangan jangka panjangnya juga dia akan mengalami zero economic profit gitu. Kenapa? Karena makin banyak pesaing, maka profit kalian juga akan semakin berkurang gitu. Makanya kalian balik lagi ke zero economic profit di jangka panjang gitu, alias sama aja ketika berada di poin yang A gitu ya guys. Oke. Ini gue tambahin dulu untuk menjelaskan. Oke. Nah, cuman tadi ada kayaknya yang belum gue jelasin ke kalian adalah kalau misalkan di perfectly competitive market itu sebenarnya kenapa sih P sama dengan AR gitu. Sebenarnya di firms lain juga sama sih, P sama dengan AR. Cuman kenapa P sama dengan AR adalah karena nanti kan AR itu adalah si P dikali Q lalu dibagi Q lagi kan. Nah, tapi di sini kalian bisa cari Q-nya sehingga AR tuh sama dengan P gitu.
Oke, dan sini gue ada note juga. Jadi sebetulnya ketika kalian berada di materi ini, nanti tuh juga akan ditanya gitu loh, misal kebanyakan di PG sih, kayak kapan dia harus naikin kuantitasnya, kapan dia harus turunin kuantitasnya, terus kayak kapan dia bisa profit maximization, terus juga gimana caranya kalau misalkan apa yang terjadi kalau misalkan seandainya Q-nya nambah gitu. Nah, di sini singkat aja. Jadi ketika misalkan si marginal revenue-nya itu lebih besar dibandingkan MC, maka si firms-nya itu harus naikin kuantitasnya gitu. Karena soalnya intinya gini, kalian perlu hafalin aja yang profit maximization gitu. Kalau misalkan MR-nya lebih besar, kalian bisa nambahin Q, sedangkan kalau MR lebih kecil, kalian harus kurangin Q-nya gitu. Oke, dari sini kenapa gue tulis P akan selalu konstan? Nah, kan kita harus ingat kalau P di perfectly competitive market itu akan selalu konstan kan. Oleh karena itu, kalau misalkan nanti di soal PG ditanya nih, kayak, oh kalau misalkan di pasar persaingan sempurna, kuantitasnya tuh naik sebesar 10% gitu. Maka yang terjadi gimana? Gitu. Di sini mungkin gue nggak ada contoh soalnya, cuman ya kalian tinggal bisa bilang aja total revenue dia akan naik sebesar 10% gitu. Kenapa? Karena ingat lagi, apa yang terjadi di pasar persaingan sempurna akan selalu sama. Mau dia firm apapun. Gitu. Oke. Dan di sini juga ada summary juga, catatan. Kalau misalkan nanti ditanya juga kapan dia akan shutdown dan kapan dia akan exit. Gitu. Oke. Nah, ketika misalkan si P lebih kecil daripada average variable cost. Nah, di sini mungkin gue belum gambar kurvanya, sebentar. Nah, jadi di sini ada kurva cost curve. MC, lalu di sini ATC, lalu di sini ada average variable cost. Nah, kalau misalkan dia tuh lebih besar daripada average variable cost, kurang lebih nanti dia akan berada di sini, itu dia akan shutdown dan maaf. Kalau misalkan dia berada di sini, itu artinya kalian harus berhenti produksi dan keluar dari pasar tersebut gitu. Kenapa? Karena sekarang intinya kayak kalian nggak cukup lah untuk nutupin biaya yang terjadi gitu loh, biaya si variable cost yang terjadi. Nah, kalau misalkan average variable cost di antara P dan juga di antara average total cost, kurang lebih nanti kan terjadinya di sini ya. Nah, itu tuh kalian masih boleh operate in short run gitu. Kalian masih bisa istilahnya berproduksi, cuman kalian harus exit gitu in the long run dari pasar tersebut. Kenapa? Karena kesannya tuh maksudnya kalian masih bisa cover variable cost-nya. Tapi kalau misalkan yang tadi tuh yang di poin sebelumnya, itu kalian udah nggak bisa cover average variable cost dan juga si fixed cost-nya juga gitu. Dan kalau misalkan yang terakhir di sini, kalau misalkan average total cost itu lebih kecil daripada price-nya, maka dia sebenarnya stay in business aja gitu, karena sebenarnya dia ngalamin profit. Maksudnya kalau misalkan yang itu gimana? Kita lihat di sini, sebentar. Nah, kalau yang paling bawah, itu nanti dia akan berada di sini. Alias dia akan ngalamin profit, gitu. Sebenarnya intinya kalau misalkan ATC lebih tinggi dibandingkan price-nya, itu sama aja kayak gini ya guys. ATC lebih kecil daripada P-nya, maaf. Atau misalkan ATC-nya lebih kecil daripada P-nya, nanti dia akan kurang lebih ngalamin profit sesuai yang kayak digambarin di sini. Gitu. Oke. Nah, di sini mungkin itu catatan untuk yang dari pasar persaingan sempurna. Cuma mungkin untuk note, pasar persaingan sempurna itu juga sifatnya dia free entry dan exit, dan juga dia tuh banyak penjual, terus juga dia at the same time price taker, dan lain-lain. Nah, itu karakteristiknya kalian bisa baca-baca lagi dari buku MenQ. Cuma nanti gue akan jelasin juga sih sekalian di soal selanjutnya. Oke, gue sekarang next ke nomor 2.
Nah, ke nomor 2, ini ceritanya kita udah masuk ke materi monopoli gitu. Nah, dari nomor 2 ini udah jelas Gionelli Reso itu satu-satunya perusahaan yang dimana satu-satu perusahaan tuh yang bisa produksi mesin pembuat minuman kopi otomatis gitu. Yang kita bisa simpulkan kalau misalkan satu-satunya ya artinya dia monopoli gitu, cuman dia aja penjualnya. Nah, akhirnya di nomor poin A itu kita diminta untuk strategi penentuan Q-nya berapa, P-nya berapa yang paling nguntungin perusahaan atau yang maximize profit. Terus kita juga diminta jumlah pendapatannya, cost-nya, dan juga keuntungan yang terjadi gitu. Nah, cuman mungkin di sini lebih ke arah kita gambarin juga dulu si grafiknya nanti. Nah, kalau misalkan strateginya gimana, yang jelas harus MR sama dengan MC gitu. Ketika MR sama dengan MC, itu maka perusahaan akan maksimas profitnya gitu. Dan ini bisa di-apply baik dari mulai pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, dan jenis-jenis pasar lainnya. Kalau misalkan mau maximize profit, selalu MR sama dengan MC gitu. Dan di sini bisa dilihat kalau misalkan ketika ATC itu di bawah dari si P, sama juga konsepnya, maka dia akan ngalamin profit. Which kalau misalkan di sini cara gambarnya gimana sih? Oke, di sini gue akan coba gambar lagi di sebelah kanan. Nah, gambarnya kurang lebih gini. Pertama-tama, kalian gambar dulu aja kayak biasa untuk demand-nya. Nah, sini D sama dengan P sama dengan AR. Kita udah nggak sama lagi dengan MR. Kenapa? Karena di sini kita udah jadi yang membuat harganya gitu. Kita udah punya monopoly power. Jadi kita udah bukan lagi si price taker. Karena harga yang kita tetapkan tuh sebenarnya bisa beda-beda gitu. Dan di sini adalah si MR-nya gitu. Dan MR itu selalu setengahnya dari si demand-nya atau setengah dari si harganya. Kalau misalkan di grafik ya gitu. Dan ini terjadi juga di pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan juga apa lagi yang gue lupa ngomong pasar. Cuman ya terjadi juga di pasar-pasar lainnya kecuali di pasar persaingan sempurna gitu. Nah, dan ini gue udah gambar ceritanya gini. Tahap keduanya adalah kalian gambar MC di sini. Mungkin gue kasih warna lain. Kalian gambar MC di sini. Terus, abis itu, selanjutnya, ini adalah tentuin kalian mau gambar gimana sih ATC-nya gitu. Karena penentuan gambar ATC itu akan nentuin grafik tersebut menandakan dia profit, dia loss, atau dia itu zero economic profit gitu. Dari sini, karena ceritanya dia profit, nah maka gue akan gambarnya kurang lebih gini di sini. Nah, di sini adalah ATC-nya gitu. Nah, tapi gimana sih kita bisa tentuin profitnya dari si grafik ini? Nah, lihatnya tuh gimana sih? Caranya adalah dengan tahap pertama, kalian harus lihat MR sama dengan MC. Karena itu strategi pertama kita. Alias kita bakal tentuin di sini. Ya kan? Kalian tarik garis ke bawah dan kalian tarik garis ke atas. Ketika kalian tarik garis ke atas, maka kalian akan lihat kalau misalkan seandainya dia akan memotong P ketika berada di sini. Alias nanti P di sinilah. Start gitu. Terus tahap kedua itu kalian adalah harus lihat sebenarnya ini kapan ATC itu mungkin jelasnya gampang ini. Jadi terus kalian lihat ke bawah. Terus kalian lihat ke bawah sini. Nanti kan udah dibuat garis putus-putus gini kan dash line. Terus kalian lihat mana yang memotong ATC. Oh, ternyata yang memotong ATC di sini gitu. Kan nanti kalian tinggal garisnya tarik terus jadi gini ATC. Tuh. Oke. Ketika kalau misalkan kita udah nentuin kayak gini, maka kita udah bisa gambar si profitnya gitu.
Ini profit. Dan sebetulnya kotak ini tuh menandakan hal-hal lain juga sebetulnya. Ketika kita ngomongin kotak besar ini, itu adalah kita ngomongin si revenue-nya. Gitu. Kita ngomongin revenue-nya. Kenapa revenue? Karena kotak ini tuh mengandung si cost-nya, mengandung cost-nya, dan juga dia tuh mengandung si profit-nya yang di atas ini kan. Gitu. Dan sedangkan kalau misalkan ngomongin si profit, ya berarti nanti selisih dari si revenue kurang cost gitu. Makanya kita bisa simpulkan ya si profit itu si kotak yang pink ini gitu. Nah itu cara untuk gambar grafik, karena gue rasa dari kalian tuh masih ada beberapa yang kebingungan gitu, kalian nentuin grafiknya itu kayak gimana. Intinya MR sama dengan MC, tarik garis ke atas untuk tahu P. Terus yang ketiga adalah dengan kalian itu cari tarik garis ke bawah untuk tahu potong ATC di mana. Oke? Nah, maka dari itu nanti kalian kurang lebih bisa gambar kayak gini ya guys. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita ke pertanyaan di B. Nah, sekarang si Gayonelli Raso ini, dia tuh ingin tahu apa yang harus dia lakuin buat output dia, dan P-nya juga kalau misalkan terjadi kenaikan permintaan mesin kopi. Nah, intinya kalau misalkan ada kenaikan permintaan, ya D-nya juga akan shifting ke kanan juga gitu, karena kan permintaannya bertambah ya. Makanya nanti di sini ya kurvanya nanti akan jauh lebih besar. Maaf, kurvanya tuh akan jauh lebih besar. Tapi nanti kalian gambarnya ya kurang lebih sama aja juga sih. Karena nanti di sini ada MC-nya, sini ada ATC-nya lagi. Gitu. Terus nanti di sini profitnya harusnya jadi lebih besar deh, gitu. MR sama dengan MC. Oke, dia akan kurang lebih jadi gini. Kalau potongannya akan tetap sama kayak A ya, mungkin yang kayak gue gak jelasin tadi sebelumnya. Kapan kalian bisa tentuin kayak profitnya tuh gimana? Oke, sekarang kita yang ke poin yang C. Nah, di poin yang C itu, kita tuh diminta untuk, si pemilik itu tuh ingin tahu kenapa pemerintah tuh bisa intervensi bisnis Gayonelli Raso. Gitu. Nah, si Gayonelli Raso itu sebetulnya dia kan monopoli ya. Dan monopoli itu sebetulnya kalau misalkan dia netapin harga gitu, netapin harga itu kan bisa aja setinggi-tinggi mungkin ya untuk maximize profit dia. Cuman at the same time itu ngurangin welfare dari masyarakat. Kenapa? Karena artinya ada juga beberapa orang yang nggak bisa afford barang tersebut. Sedangkan dia tuh sendiri firms yang bisa ngasilin produk tersebut gitu. Karena semua orang tuh dependent sama dia, tapi ya intinya nggak semua orang bisa beli barang dia. Intinya kayak gitu. Oleh karena itu akan menimbulin ada yang namanya dead weight loss. Yang di sini gue gambarin di sini. Nah, ini adalah DWL. Dead weight loss. Nah, maksudnya dead weight loss ini apa? Itu adalah sebenarnya kayak harusnya kesejahteraan masyarakat yang bisa didapetin dari si firms tersebut gitu, atau kayak kesannya bisa enjoy benefit tersebut, tapi karena adanya monopoli ini itu nggak bisa enjoy benefit tersebut gitu, karena ada kesejahteraan yang hilang, atau kita bisa bilang at the same time itu kayak namanya welfare cost gitu. Oke. Nah, oleh karena itu, karena istilahnya si pasar ini tuh nggak bekerja secara seefisien mungkin,
makanya tuh butuh sih bantuan pemerintah. Karena butuh bantuan pemerintah, makanya di pemerintah tuh bisa intervensi sebetulnya. Dan bentuk intervensinya tuh bisa aja kayak subsidi, nerapin ceiling price, dia nerapin floor price, enggak sih, kayak floor price nggak mungkin, cuman nerapin ceiling price, terus dia netapin berbagai macam peraturan gitu. Terus kalau misalkan di buku tuh ada yang namanya kayak antitrust, gitu-gitu guys. Oke, nah ini tadi udah juga ada gue gambarin. Di sini DWL-nya gimana. Dan terus kalau misalkan after intervention, nanti bentuknya gimana. Oke, nah sini gue jelasin lagi. Kalau misalkan tadi di sini salah satunya dia mengambil price ceiling. Price ceiling tuh artinya maksudnya adalah dia nerapin harganya yang awalnya mungkin 10, dia turunin ke 5 gitu. Karena si pemerintah nih tahu kalau misalkan harga yang diterapin di pasar tuh kemahalan. Sehingga masyarakat tuh jadi nggak sesejahtera itu. Makanya dia tetapin ceiling price untuk nurunin harganya. Dan yang terjadi adalah di sini berguna untuk ngurangin si DWL yang ada gitu. Alias kalian bisa lihat kan, mungkin yang awalnya DWL-nya itu segitiga di sini, sekarang udah hilang karena gue udah nerapin si price ceiling gitu. Oke. Nah, kurang lebih sih itu. Jadi oh ya sama ini juga. Kalau misalkan si pemerintah government intervention itu sebenarnya bisa aja sih kayak bentuknya tuh hal lain lagi kayak monopoli itu mungkin kayak sekarang contoh kayak PLN gitu karena dia tahu itu yang benar-benar dipakai semua orang, akhirnya tuh pemerintah yang ambil alih gitu dari si perusahaan tersebut. Ya di sini gue ke materi sedikit, tambahan materi untuk monopoli. Jadi untuk monopoli sendiri, kalau misalkan di short run itu intinya ya dia akan ngalamin super normal economic profit atau dia ngalamin loss. Atau bisa juga sih sebenarnya dia ngalamin normal profit gitu. Cuman sih biasanya ya antara dua ini aja sih kalau misalkan pilihannya gitu. Nah, maksudnya ketika di awal-awal mungkin kayak karena produk lu tuh bener-bener baru banget, misalkan terus semua orang pakai, semua orang depends ke lu, maka kan artinya yang pakai barang tersebut makin banyak ya gitu. Misalkan contoh kita ngomongin Gojek gitu, itu beneran kayak inovasi baru tuh semua orang pakai, dan itu harusnya kalau misalkan di awal dia akan punya profit yang sangat besar gitu kan. Dan karena punya profit yang sangat besar di awal, nah tapi makanya itu namanya super normal profit gitu. Super normal economic profit. Tuh. Nah, tapi at the same time, kenapa lo bisa juga ngalamin loss? Karena ceritanya si perusahaan itu juga bisa gambling. Kayak dia nggak tahu publik tuh bakal nganggep produk dia tuh gimana gitu. Nganggep jasa dia tuh gimana. Jadi kalau misalkan emang ternyata nggak sesuai sama masyarakat, ya bisa aja dia tuh ngalamin loss ketika di short run gitu. Tapi kalau misalkan dia di long run, dia tuh akan face normal economic profit. Kenapa? Karena mungkin udah nggak terlalu se-booming dahulu banget, tapi semua orang tuh tetap pakai. Makanya dia akan ngalamin normal economic profit gitu. Atau sebenarnya masih sama sih, dia akan ngalamin super normal profit juga gitu. Tapi kayak harusnya udah nggak se-super normal profit pas lagi dia di awal-awal punya firm tersebut gitu. Oke, mungkin di sini gue juga jelasin si kurvanya. Tadi yang udah gue jelasin juga ketika di private competition. Jadi kalau misalkan seandainya perusahaan tuh dia profit, hal yang harus kalian lihat itu adalah ketika ATC-nya adalah di bawah dari si kurva demand P atau AR gitu. Nah, sini sebenarnya kurang P sama dengan D. Gitu. Dan kalau misalkan loss ATC-nya, dia akan berada di atas di kurva AR atau kurva D atau kurva P gitu. Kalau misalkan normal profit, dia akan kena dengan si kurva AR, si ATC-nya gitu. Oke. Dan untuk di materi monopoli sendiri, itu sebenarnya juga ada yang namanya price discrimination. Nah, price discrimination ini ada 3. Yang pertama ada first degree,
Maksudnya perfect price discrimination itu maksudnya kayak gimana? Jadi tuh dia nerapin discrimination harga kayak setinggi-tinggi mungkin gitu. Maaf, sorry. Dia nerapin harga setinggi-tinggi mungkin dan makanya bisa kita katakan tuh first degree. Nah, di second degree-nya itu tuh dia nerapin discounts for products gitu. Nah, intinya sih kalau misalkan kalian beli semakin banyak, ya akhirnya bisa diterapin diskon gitu. Dan kalau third degree itu different prices for different consumer goods gitu. Ini maksudnya kayak gimana? Kalau misalkan kalian beli tiket pesawat misalkan gitu, itu kan ada yang economic, ada yang economic class, ada juga yang business class gitu kan. Nah, itu kayak intinya third degree itu memaksimalkan willingness to pay dari si konsumennya itu. Jadi, misalkan gini, kalau misalkan si economic class, itu tuh mereka mungkin, gue kayaknya cuma pengen bayar 1 juta aja nih gitu. Tapi at the same time ada juga nih ternyata orang yang tipenya kayak, gue sebenarnya sih nggak apa-apa, gue keluar duit 2 juta. Tapi asalkan gue dapet kayak pengalaman yang lebih baik gitu, pengalaman lebih bagus. Akhirnya karena misalkan si friends ini tahu ada kesempatan seperti itu, akhirnya tuh dia malah manfaatin willingness to pay masing-masing si consumer groups ini. Dan itu membuat dia bisa expand profitnya gitu. Dan ini tuh bisa kita contoh, kita bisa lihat juga dari yang ada di gua gambar ini. Nah, kalau misalkan kita ngomongin with single price, itu tuh tetap ada kayak DWL-nya, tetap ada dead weight loss-nya ini. Yang kayak kita bisa bilang kayak sebenarnya tuh masih belum seefisien itu gitu. Nah, dan juga di sini masih ada consumer surplus. Kenapa? Karena artinya willingness to pay-nya tuh masih nyisa gitu. Dan belum bisa kita raih untuk segala jenis willingness to pay masing-masing si konsumen gitu. Nah, tapi kalau misalkan di sini, kalau misalkan kita bisa menerapin perfect price discrimination, nanti segitiga itu bakal penuh semua gitu. Alias kalian bisa dapat profit lebih banyak gitu karena kalian adalah monopoli. Walaupun sebenarnya airlines tuh bukan monopoli juga sih sebenarnya dia tuh, tapi dia punya monopoli power, alias tuh dia bisa nerapin harga sesuka dia gitu. Oke. Dan di sini ada natural monopoly. Sebetulnya ini kayaknya nggak sesering itu sih, nggak sesering itu keluar. Jadi kayak mau dibilang nice to know juga sebenarnya nggak se-nice to know itu, tapi menurut gue dipelajarin aja. Dan natural monopoly itu intinya itu MC-nya akan lebih kecil daripada ATC gitu. Jadi itu sebenarnya kalian bisa lihat kan ATC-nya itu akan selalu turun dan dia akan experiencing losses gitu. Maksudnya si non-natural monopoly itu adalah monopoli yang sebenarnya itu gagal gitu. Nah, kalau misalkan monopoli itu gagal, maka nanti si government itu bisa subsidize si natural monopoly ini sehingga pay-nya kan sama dengan ATC gitu. Dan gak ada insentif untuk reduce si cost dia gitu. Intinya di sini ada regulated price juga gitu di MC-nya. Kalau misalkan natural monopoly, MC-nya dia bakal selalu horizontal gitu. Oke, dan itu untuk materi monopoli. Dan di sini gue akan lanjut untuk ke materi selanjutnya. Oke, dari sini ke pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga itu sebenarnya kita masih ngomongin monopoli. Ini tuh ceritanya Raja Wali Air itu tuh maskapai penerbangan di negeri Astina. Dia tuh intinya ada kelas bisnis sama kelas ekonomi kayak yang gue bilang tadi. Nah, tapi misalkan penerbangan tertentu 100 penumpang bisnis itu dia bersedia bayar $600 per tiket, alias willingness to pay dia adalah 600. Tapi sementara ada juga nih 50 orang dia tuh cuma bisa bayar sekitar $300 per tiket. Nah, ada juga yang 150 kursi itu pengen lebih yang murah lagi. Sebesar di sini maaf. Jadi sebenarnya in total ada kursinya tuh udah 150, tapi tadi kebagi dua aja ya. Yang bisnis maunya 600, yang ekonomi maunya 300 gitu. Dan habis itu biaya totalnya itu adalah $200.000 gitu. Oleh karena itu di sini kita diminta sama si Raja Wali Air.
Nah, sebenarnya tuh dia bakal ngalamin untung atau rugi sih kalau misalkan dia cuma nerapin sih satu harga. Nah, intinya ini tuh balik lagi kayak teori yang udah gue jelasin sebelumnya. Dia ingin kita menjelaskan si ini. Gitu. Nah, kalau misalkan satu harga kan artinya kita nerapin si 600 dolar per tiket kan. Nah, $600 per tiket itu yang mau cuma 100 penumpang. Oke, sampai situ maka kita akan dapat 60.000. Nah, tapi kalau misalkan seandainya kita nggak pakai satu harga aja, alias kita juga pakai si $300 ini, maka 300-nya kita juga bisa kali sama 50. Karena itu dapat si 15.000 ini. Dan totalnya kita bisa dapat 75.000. Nah, masalahnya, kenapa kita nggak bisa terapin si 150 dikali 600 ini? Yang dimana kita dapetnya hasilnya 90.000 yang lebih besar dibandingkan 75.000. Kenapa nggak bisa kayak gitu? Karena orang-orang yang ada di 50 wisatawan itu yang cuma mau bayar $300, dia tuh nggak mau beli tiket yang $600 gitu. Karena istilahnya, ya gue cuma punya duit segini nih, $300. Ya lu, ya kalau misalkan ditawarkan $600, ya gue nggak mau belilah tiketnya gitu. Nah, jadinya ujung-ujungnya kita tuh cuma bisa lihat untungnya tuh pas lagi dia di 100 dikali 600. Alias kalau misalkan dia di poin A, dia cuma dapat 60.000 gitu. Dan kalau seandainya kalau di poin B itu dia akan netapin harga sesuai willingness to pay masing-masing pelanggan kan. Alias dia netapin harga yang 600 dan juga dia netapin harga yang 300 gitu. Karena dia netapin harga seperti itu, akhirannya sekarang profit dia tuh bisa sih 75.000 gitu. Karena price discrimination-nya itu bisa memaksimalkan WTP-nya, sehingga terjadi nanti perfect price discrimination. Gitu. Oke. Ya, dia nggak bisa gini. Okay. Nah, sedangkan di poin C, kita diminta berdasarkan perhitungan yang di atas itu, skenario mana yang sebenarnya bakal dipilih sama Raja Wali Air. Kalau misalkan dia pengen maximize profit dia gitu. Jelas kalau misalkan pengen maximize profit dia, si Raja Wali ini harus milih kalau misalkan dia netapin harga 300 dan harga 600 at the same time juga gitu. Karena bisa maksimalin WTP dari konsumen yang ada gitu. Biar supaya price discrimination ini bisa lebih perfect gitu, alias lebih profitable. Oke, dan itu untuk nomor 3. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Kita udah ke materi lain, alias kita udah ke materi Oke, sekarang udah ke materi monopolistik. Oke. Di pasar monopolistik itu, sebenarnya mungkin gue sedikit kasih gambaran dulu. Pasar monopolistik itu adalah pasar yang sebenarnya kayak mungkin kalian lihat kayak di retail produk gitu. Kayak shampoo, sabun, snacks, air. Itu retail produk kan. Dan itu kayak sebenarnya produknya banyak banget. Tapi itu mereka tuh punya brand-brand sendiri gitu. Nah, itu adalah si monopolistik. Nah, tapi ceritanya kalau misalkan di nomor 4 ini, itu si Dimas ini dia tuh punya situs jaringan sendiri yang dimana orang tuh bisa desain customized sweatshirt gitu. Dan Dimas tuh harus di sini bayar 1 juta per minggu untuk berlangganan internet. Atau di sini kita bisa bilang 1 jutanya itu adalah fixed cost dia untuk si internetnya. Terus abis itu kalau untuk variable cost-nya itu adalah 20.000 karena setiap sweatshirt yang ada itu cost-nya 20.000 gitu. Dan dia tuh nggak punya biaya-biaya lain. Gitu. Akhirnya di sini kan udah dikasih tahu nih harga dan jumlah permintaan sweatshirt yang ada gitu. Dan untuk sebelum ke soalnya, gue mau kasih tahu juga kalau si sweatshirt ini itu kan dia customize ya. Jadi tuh sebenarnya gini, penjual sweatshirt tuh banyak. Cuman yang bisa membedakan si perusahaan Dimas itu adalah karena dia bisa customize gitu.
Makanya ini tuh mirip sama karakteristik monopolistik, yang dimana penjualnya tuh sebenarnya kayak banyak, cuman tuh lo bisa membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya gitu. Oke? Dan kita menuju yang ke poin A. Yang poin A itu dia pengen kita untuk nentuin harga dan key permintaan yang bisa mengoptimumin si keuntungan dari Dimas gitu. Intinya kalau kayak gini, kalian harus ingat yaitu harus MR sama dengan MC gitu. Di pasar manapun selalu MR sama dengan MC ketika kalian ingin maximize profit kalian gitu. Makanya di sini tapi kalau di sini sih sebenarnya kayak karena gue nggak tahu fungsi TR-nya gimana. Fungsi TR sebenarnya bisa aja sih dari P dikalikan Q gitu. Cuman di sini karena udah dikasih tabelnya juga, jadi nggak apa-apa. Kita hitung TR dan TC sama profitnya sendiri. Nah, kalian bisa lihat kan, di sini fixed cost-nya tadi 1 juta, yaitu internetnya, variable cost-nya untuk sweatshirt-nya 20.000. Jika kita bikin fungsinya gitu, intinya adalah fixed cost ditambah dari masing-masing variable cost itu dikali dengan banyaknya kuantitas yang diminta gitu. Dan ini tuh mirip sama yang kalian udah pernah belajarin sebelumnya sih di UTS gitu. Oke? Dan terus di sini tadi si P dan Q-nya kita udah tahu kan. Terus buat nentuin profit, itu kita harus nentuin dulu si total revenue dan total cost. Karena profit itu ditentukan berdasarkan TR dikurang sama TC. Ya kan? Dan TR di sini adalah P dikali Q. P dikali Q, sedangkan TC di sini nanti kalian masukin ke fungsi TC. Nah, kalau yang di TR itu kan ya udah gampang, maksudnya tinggal 20.000 dikali 80, dapatlah 1,6 juta. Dan seterusnya sampai bawah. Terus kalau misalkan yang TC, itu misalkan gue dapet 3 juta, itu dapat dari mana? Karena 1 juta gue tambah dengan si 20.000, gue kali sama si Q-nya 100. Gitu. Total hasilnya 3 juta. Lalu kalian lakukan hal yang sama juga sampai ke bawah. Terus kalau profit, intinya adalah kalian kurangin si TR kurang dengan si total cost. Gitu. Dan dari perhitungan yang ada, tinggal kalian lihat aja, yang mana profitnya itu paling besar. Ternyata kan yang paling besar kan di 600.000 ya. Alias si paling optimumnya. Gitu. Oke? Intinya sih kalian jangan diperibetin aja, jangan ribet-ribetin cara berpikir kalian gitu. Oke. Dari sini untuk kita ke poin B. Nah, poin B itu ceritanya Dimas tuh lagi pertimbangin sebenarnya gimana ya caranya untuk ikatin pemasaran lewat si situs jaringan yang udah dia punya untuk bisa tetapin pencapaian economic profitnya di jangka panjang gitu. Dan apakah bakal efektif? Oke. Nah, sedikit untuk kasih tahu ke kalian, sini gue jelasin sedikit juga lagi materi monopolistik. Nah, di short run itu dia akan experiencing profit atau dia akan experiencing loss. Dan ini template-nya selalu sama. Di pasar manapun, ketika di short run, mereka bisa ngalamin profit atau mereka ngalamin loss. Gitu. Dan kalau misalkan profit, ingat ATC-nya di bawahnya si demand. Kalau misalkan loss, ATC itu di atas dari si demand-nya. Itu gitu. Dan kalau di long run, dia bakal namanya zero economic profit. Nah, dia bakal zero economic profit karena ini kan ATC ya. Dia akan kena dengan si P-nya. Gitu. Oke. Nah, ini untuk gambaran ke kalian. Kenapa? Karena kenapa ya? Mungkin gue jelasin dulu kenapa akhirnya si monopolistik itu di short run bisa ngalamin profit dan atau loss. Karena sama aja kalau misalkan kalian baru masuk market, ya kalau misalkan produk kalian bagus, ya kalian akan dilihat kan, maksudnya bakal profit. Kalau misalkan produk kalian ternyata kayak, oh nggak sebagus itu, akhirnya kalian ngalamin loss. Gitu. Tapi at the same time, kalau misalkan di long run, kenapa kalian tuh bakal dapat zero economic profit? Soalnya akan semakin banyak pesaing gitu, akan semakin banyak pesaing
akhirnya kan karena soalnya monopolistik ini tuh kayak sifatnya nggak seribet kayak market monopoli, oligopoli yang barriernya tinggi gitu. Jadi kayak lebih gampang masuk ke market ini. Nah, tetap aja itu akan akhirnya membuat in the long run dia akan ngalamin zero economic profit gitu. Karena profit dia itu akan semakin turun gitu. Gitu. Oke, oleh karena itu sebenarnya dari pertanyaan yang B tadi, intinya si Dimas ini bisa aja tuh dia ngalamin si zero economic profit. Cuman, tapi tuh dia nggak pengen zero economic profit. Nah, dengan cara apa dia bisa untuk meningkatin profitnya? Nah, kalau monopolistik, kalau lu pengen ningkatin profit lu harus buat produk lu semakin terdiferensiasi gitu. Maksudnya terdiferensiasi adalah gimana caranya lu bisa ningkatin branding dari produk lu sehingga produk lu tuh semakin bagus. Makanya ketika berada kita di pelajaran yang kayak monopolistik, itu akan selalu keluar yang namanya ads gitu. Nah, ketika kalau misalkan produk itu tuh bisa kayak ada competitive advantage, yaitu misalkan dengan kayak oke, inovasinya bagus, desainnya unik, kayak customer lu tuh loyal, terus juga at the same time branding lu bagus, ya sebenarnya itu nanti bisa ningkatin si perusahaan monopolistik itu akan kayak profit di jangka panjang gitu. Tapi in generalnya secara teori kalau dia misalkan emang nggak berusaha dengan itu, ya akan terjadi zero economic profit aja gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang C, itu kita diminta untuk jelasin struktur pasar apa yang dialami Dimas. Jelas itu monopolistik, tapi kita diminta sekarang kasih perbedaan persaingan sempurna sama monopolistik. Oke. Nah, di sini mungkin gue udah cantumin tabelnya. Jadi, kalau misalkan price discrimination, itu adalah sebenarnya nggak ada price discrimination kalau di perfect competition. Kalau di monopolistik itu masih ada, cuman kayak nggak sebesar di monopoli. Terus demand curve jelas ya, kalau misalkan perfect competition kan horizontal. Kalau monopolistik itu akan lebih elastik karena dia sifatnya lebih yang downward sloping, ya kan? Terus abis itu, ya kalian bisa lihat aja sendiri, kayak nanti control over price-nya. Kalau misalkan di perfect competition, dia itu price taker kan. Dia price taker. Price taker. Kalau di monopolistik, dia akan jadi price maker. Gitu. Karena intinya segini, kalau yang downward sloping, artinya kan ada monopolistik, ada monopoli, ada oligopoli gitu ya. Nah, semua market yang punya downward sloping curve di demand-nya dan juga di MR-nya, maka nanti mereka akan bisa jadi price maker. Mereka bisa nentuin harganya. Istilahnya kayak not exact nentuin harga sih, lebih kayak mereka punya power untuk ngendalin harganya gitu. Karena kalian mau kasih logikanya, semakin kalau ada monopoli semakin terdiferensiasi produk lu, maka nanti kayak ya artinya kayak lo udah nggak takut lah kalau misalkan customer tuh bilang apa gitu, karena ujung-ujungnya customer akan datang ke lu gitu, datang ke produk lu karena lu tahu produk lu tuh bagus gitu. Oke. Nah, mungkin nanti kalian bisa baca juga lagi di tabelnya. Dari sini gue lanjut. Kita akan masuk ke nomor 5. Oke. Ya, yang nomor 5 ini sebenarnya kita udah masuk ke materi yang namanya adalah ini sih kita bakal ngomongin duopoli ya. Terus sebenarnya juga masih nyentuh-nyentuh ke monopoli. Oke, jadi intinya si Zagalen ini dia tuh suka sama kue Zaga yang jadi makanan nasional mereka. Nah, terus habis itu mata uangnya pakai ZR, dan terus habis itu intinya di Zagalan ini kue Zaga itu diproduksi sama Tina Cakes gitu kan, dan Tina Cakes itu the only one seller di negara tersebut gitu. Dan ceritanya asumsinya di sini nggak ada fixed cost gitu, jadi kayak kita langsung nanti kaliin pikinya sama si harga per unitnya gitu. Oke.
Nah, sekarang kita tuh diminta untuk lengkapin tabel yang ada. Tuh. Baru minta lengkapin tabel aja. Karena minta lengkapin tabel, tadi kan dia bilang ya, kalau seandainya dia tuh nggak keluarin biaya tetap, alias no fixed cost. Oke, di sini no fixed cost. Nah, kalau misalkan no fixed cost, artinya ya udah tadi kan gue udah bilang, maka nanti P akan dikali Q aja langsung gitu. Nggak perlu kita tambahin konstan dari si fixed cost-nya gitu. Oke, di sini gue tandain lagi untuk cari TR adalah P dikali Q. Untuk cari TC adalah dengan itu tadi dia udah sempat ngomong gimana itu diwakili dengan 4 Q gitu. Oke, mungkin kalian agak sedikit bingung kenapa bisa dapet TC-nya tuh 4 Q. Intinya gini, dia tuh ngomong kan biaya marginal tetapnya atau MC-nya, MC tetapnya itu adalah ZR4 ini. Nah, ZR4 itu maksudnya adalah ini, MC sama dengan 4. Tapi MC itu sebetulnya adalah turunan dari si TC, ya kan? Nah, karena dia sifatnya turunan dari si TC, kita bisa lihat kan, sebenarnya tuh dia linear. Karena dia linear, artinya dia tuh nambahnya kayak berpola gitu, dan kayak jelas nambahnya berapa. Kita bisa simpulin kalau TC-nya itu adalah 4 Q gitu. Jadinya, sorry. Nah, jadi kita bisa simpulin makanya si TC-nya itu adalah 4 Q. Gitu. Oke? Karena kan kalau misalkan nih dari kita nurunin si TC, itu kan cara nuruninnya adalah kita ngilangin Q-nya gitu kan. Kayak kalian baca di Matdas. Maka MC-nya sama dengan 4. Tapi sekarang kayak cara mikirnya tuh kita balik gitu. Cara mikirnya. Oke. Dan karena kita udah tahu fungsi TC-nya apa, tinggal kita masukin aja. Itu 4 dikali sama dengan Q. Maka kan gini ya. Di sini 5 kita kali sama dengan 4, dapatlah 20. Jadi kalau 65, 13 dikali 5 gitu kan. Terus nanti profit sama aja tinggal PR dikurang sama TC. Gitu. Oke? Makanya, nah sekarang ditanya, kalau misalkan sebenarnya dia nggak nanya sih keuntungan maksimumnya di mana. Dia cuma minta lengkapin tabel aja. Cuma nanti kalau misalkan mau kalian notice, itu maximize profitnya ada di sini. Gitu. Oke. Nah, di sini yang A udah selesai. Terus kita ke yang poin B. Nah, poin B itu sewaktu-waktu ceritanya si Tina Cakes itu ada kompetitornya lah. Intinya ada si Rahel Cakes ini. Nah, akhirnya gimana sih keseimbangan dari dua poli ketika keduanya tuh setuju untuk berbagi pasar dengan pangsa yang sama gitu. Nah, karena mereka setuju, nanti tinggal dibagi-bagi dua aja sih gitu. Karena dua poli dan mereka tuh agree untuk bagi marketnya gitu. Akhirnya kalau misalkan kayak gitu, ya nanti harganya kita tetapin di harga 9. Tapi nanti untuk profitnya, berarti untuk key-nya, untuk key-nya, karena marketnya kita bagi dua, jadi nanti yang awalnya key-nya itu kalau misalkan si Tina Cake sendiri adalah 25, sekarang kita bagi dua. Jadi si Tina Cake 1 12,5, hasil cake-nya 12,5. Gitu. Profitnya jadi bagi dua juga. Gitu. Karena kita bagi pasar-pasar yang sama. Nah, oke. Terus sekarang di sini ada poin yang C. Poin yang C itu adalah kenapa kartel itu punya masalah yang serius gitu untuk mastiin anggotanya mematuhi perjanjian yang ada. Nah, mungkin yang poin C ini akan lebih cocok ketika gue udah jelasin dulu si oligopoli. Oke? Dan di sini
Sebenarnya kita udah ke materi yang cukup lain, tapi gue mau jelasin oligopoli dulu. Nah, karena ini korelasinya sama yang nomor 5 tadi. Oke. Nah, oligopoli itu adalah yang mana marketnya itu sifatnya only few firms saja. Kayak around 10 sampai 5 firms lah. Tapi ini angkanya tuh gak bergantung di 10 sampai 15 ya sebetulnya. Kayak sebetulnya lebih ke arah oligopoli itu ada beberapa firms, tapi juga kayak bisa dibilang kayak mengendalikan si industri tersebut gitu. Atau nanti sebenarnya kalian kalau belajar lebih lanjutnya ada yang kayak dia tuh punya market ratio-nya berapa sih gitu. Jadi kalau misalkan ada di kayak 4, terus kayak mereka bisa menguasai marketnya gede-gede gitu, ya kita bisa katakan itu market oligopoli gitu. Oke, ini contoh kayak semen ya, gitu kayak semen. Apa lagi ya? Terus kayak sebenarnya airlines juga sih. Oke, nah tapi di sini bentuk kurva oligopoli itu agak aneh. Which ini namanya kink demand. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ketika bisa kita bilang tuh dia bakal patah gitu. MR-nya bakal patah dan D-nya bakal patah. Kenapa bisa patah? Adalah konteksnya gini. Jadi ketika di oligopoli itu sifatnya sangat kompetitif, gimana kalau misalkan ubah yang satu nih, perusahaan A, dia bakal turunin harga. Maka perusahaan B akan ikut-ikutan juga turunin harga. Gitu. Dan itu terjadi pasar oligopoli. Gitu. Karena ketika satunya turunin harga, maka akan perubahannya tuh drastis gitu. Kayak, yang B turunin harga, gila pelanggan kita jauh banget nih yang pindah ke B gitu. Karena kan oligopoli kan sebenarnya yang pengen perlu barang dia kan masih banyak banget gitu ya. Kan dan dia punya power untuk nentuin harga gitu. Akhirnya itu sebenarnya bisa kita gambarkan dengan si kurva yang awal itu dia elastis. Awal itu elastis, jadi itu menggambarkan bahwa ketika dia nerapin adanya perubahan harga, itu dia akan dapat profit yang kayak jauh lebih besar, tapi ketika ada perusahaan yang ikut-ikutan, sifatnya kayak di oligopoli, dia akan jadi si analisis ini, gitu. Makanya nanti kayak profitnya tuh akan jadi lebih berkurang, gitu. Karena ya orang-orang jadi ikut-ikutan, profitnya sekarang kayak, ya ada juga yang lari ke perusahaan lain, gitu kan. Makanya dia tuh sifatnya bakal kayak gini, bakal kaku. Akhirnya dia kayak awalnya elastis, mungkin di sini gue tulis ya. Nih, awalnya tuh dia elastis, terus di sini jadinya inelastis setelah perusahaan lain FOMO. Oke. Dan kalian bisa lihat kan, kalau misalkan nanti gambarnya ya MR-nya bakal setengahnya juga. Dan cara gambarnya MC-nya dan AC-nya juga kurang lebih sama. Penentuan profitnya juga kurang lebih sama. Gitu. Cara menentuin profitnya di mana. Dan sebenarnya oligopoli itu di short run dia bakal ngalamin profit or loss. Sama aja. Cuma kalau di long run dia akan ngalamin zero economic profit. Karena halnya sama aja, ceritanya ada juga yang udah bisa nyaingin dia, sehingga profitnya akan berkurang gitu. Dan makin banyak yang bersaing, sehingga nanti dia akan mencapai zero economic profit. Nah sebenarnya kalau misalkan di SI, sebenarnya gue jarang sih nemuin yang kayak lu harus gambar si kurva oligopoli gitu, jadi kayak jangan terlalu takut. Cuman maksudnya di sini gue lebih pengen jelasin ke kalian bahwa si market oligopoli itu eksis gitu, dia ada. Oke. Dan di sini ini yang gue pengen bilang, sebenarnya dengan kayak si market oligopoli itu kan cuma only few firms saja. Jadi tuh kalian bisa kayak kerjasama gitu. Kerjasama itu namanya kartel. Nah, kartel itu tuh jelasin kayak
mau nggak lu perusahaan gimana ya, mungkin gue contoh gini kali ya. Ceritanya nih mungkin bisa dibilang kayak ada 2 perusahaan doang nih, perusahaan HP. Misalkan contoh beberapa perusahaan dari HP kan, HP itu dikit ya. Terus misalkan dari si, tapi bentar ya, gue lagi mikir. Contoh apa ya? Boleh deh kalau misalkan kayak nentuin misalkan pabrik semen, atau misalkan contoh nih yang buka les di FE itu kan kayak dari beberapa panit di FE aja gitu kan. Nah, kayak akhirannya kalau misalkan yang di oligopoli itu lebih kayak oh enggak, kita kerjasama nih gitu, karena kita yang tahu nih, kita yang cuma bisa nyediain jasa tersebut, mau nggak kalau seandainya kita bareng-bareng tapi harganya tuh bukan 250.000 lagi gitu misalkan, tapi kita netapin harganya tuh sekarang udah kita naikin aja ke 300, gimana? Karena kan yang mau juga banyak gitu. Nah, itu kartel. Jadi mereka tuh kerjasama bareng untuk bisa sama-sama naikin profit mereka. Karena mereka tahu mereka tuh bisa ngendalin harga pasar gitu. Karena mereka bisa ngendalin harga pasar, artinya kan bisa istilahnya punya power untuk ke masyarakat gitu ya. Nah, di situ makanya bisa juga terjadi ketika kalau misalkan kerjasama nih, tiba-tiba ada juga yang betray, tiba-tiba ada juga yang mengkhianati perjanjian tersebut, dan akhirnya tuh misalkan contoh dia turunin harga barangnya gitu. Makanya yang di poin yang di C tadi itu kan kalau kartel punya masalah serius untuk mastiin anggotanya matuhin perjanjian yang ada kan. Kenapa? Ya karena sebenarnya kalau misalkan dia turunin harga dia gitu, ya karena kayak ya mungkin sebenarnya ya gue udah nggak pengen lagi kerja sama kayak sama lu gitu, ya gue pengen turunin harga gitu, pengen perbedaan kepentingan sekarang. Terus juga mungkin karena government policies yang artinya kita nggak bolehin kartel biar sehat juga pasarnya, dan juga nggak semena-mena juga ke masyarakat. Terus juga kurang pengawasan, sama juga ada insentif atau kayak bigger opportunity. Jadi kalau misalkan bigger opportunity itu kayak, oh misalkan gue nurunin harga nih ke 250.000 lagi, mungkin yang mau gue kan lebih banyak gitu karena lebih murah. Tapi at the same time juga ya sebenarnya lu akhirnya nggak membantu perusahaan yang kerja sama lu sebelumnya gitu kan. Artinya sekarang lu udah betray perusahaan tersebut gitu. Oke? Dan maka dari itu, di sini gue mau jelasin game theory. Nah, maksudnya si game theory ini apa? Intinya game theory itu adalah sebenarnya kayak pola berpikir si oligopoli gitu. Yang kita jelaskan kayak kalau misalkan nih ada contoh sih, kalau misalkan contoh di sini kan ada advertise, ada don't advertise. Tapi bentuknya tuh bisa banyak macam, kayak Prisoner's Dilemma. Itu tuh kayak ceritanya si orang tersebut tuh bingung mau confess atau enggak gitu. Nah, itu paling umum sebenarnya kalau misalkan kalian cari di YouTube. Nah, tapi itu bisa di-apply ke oligopoli gitu. Nah, maksudnya gimana? Jadi, ini kan ada 2 perusahaan, company A sama company B gitu ya. Dan nah, si company A itu punya opsi advertise atau enggak iklan. Si company B juga sama, punya opsi advertise atau enggak advertise gitu. Tapi ceritanya sekarang mereka tuh punya opsi kartel. Mereka bisa pakai dominant strategy. Nah, ceritanya gini. Kalau misalkan yang di sini 100 sama 100, kita bisa bilang di sini dominant strategy. Kenapa dominant strategy? Adalah karena ceritanya si perusahaan tersebut pengen dapetin si profit sebesar 100-100 ini gitu. Dua-duanya pengen punya profit sebesar itu. Cuman misalkan salah satu nih, dia tahu kalau misalkan seandainya nih gue enggak ngelakuin advertising, mungkin profit gue tuh bisa 200.000 loh. Sorry, 200 bisa 200 loh, alias kayak 2 kali lipatnya 100. Jadi kayak mending gini, sorry. Kalau misalkan gue advertise nih, kalau misalkan gue advertise dan saya si company B-nya itu nggak advertise,
artinya gue punya kesempatan untuk naikin profit gue 2 kali lipat kan gitu. Makanya itu tuh bisa aja kayak misalkan salah satunya tuh nanti betray atau gimana gitu. Oke, nah akhirnya itu kan dominant strategi. Cuman karena misalkan kayak ada salah satu yang nggak seneng, karena misalkan dia advertise nih profit dia 200 gitu. Kita ikutan aja nggak sih gitu. Akhirnya kan sama-sama dominan strategi. Cuman akhirnya nanti mereka udah mulai betray lagi. Akhirnya ngulang lagi nih ke sini. Akhirnya mereka ke blok yang di sini. Dan di sini kita bisa bilang adalah di sini Nash Eki. Atau sebetulnya bisa aja sih kalian lihatnya kebalikan gitu. Jadi misalkan yang di sini itu Nash Eki-nya, yang bawah tuh dominan strateginya. Gitu. Tapi tergantung soalnya sih. Mana yang nanti dapetnya angkanya lebih besar atau gimana gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada pertanyaan, Nash equilibrium tuh maksudnya apa? Adalah ketika kedua belah pihak tuh udah di tahap yang kayak ya udahlah gitu, kayak yang udah di tahap ya udahlah masing-masing aja gitu. Akhirnya balik lagi ke titik semula gitu ketika mereka sama-sama don't advertise gitu. Oke. Nah, itu adalah untuk oligopoli. Sekarang kita masuk ke bagian yang labor. Nah, perusahaan Quenchana di sini ceritanya produksi bola berkualitas tinggi gitu. Dan dia punya wage-nya adalah 2.500 per week, udah gue tulis. Dan price-nya adalah $5, di sini juga udah gue tulis. Dan terus, poin A itu diminta lengkapi tabel di atas. Nah, gue minta ke kalian, kalau seandainya dari soal tuh cuma minta lengkapi tabel, kayak menurut gue, please banget, jangan sampai disia-siakan. Karena menurut gue yang penting lu harus hafal rumusnya aja. Kita cuma tinggal lengkapin. Which di sini, kalian tuh tahu, kalau misalkan MPL itu adalah delta Q delta Q per delta L. Maksudnya apa? Jadi ketika MPL itu adalah, di sini kan minta delta Q. Delta Q itu adalah maksudnya, contoh di sini perubahannya dari 0 ke 1000 adalah 1000. Dari sini 1000 ke 1800 perubahannya adalah 800. Itu adalah delta Q gitu. Sedangkan kalau misalkan delta L itu apa? Ya udah, perubahan dari 1 ke 2 berapa? 1. 2 ke 3 perubahannya berapa? 1 juga kan? Gitu. Dan itu adalah delta L. Maka kita bisa langsung tinggal hitung aja. Nah, di sini gue udah buat tabelnya. Nah, kita bisa coba lihat ya. Kalau misalkan tadi satu worker ke sama 1000 gitu. 0 ke 1 itu 1, 0 ke 1000 adalah 1000. Maka MPL-nya juga 1000 gitu. Karena 1000 dibagi 1, ya kan? Terus yang di kalau worker-nya 2 itu berapa? Nah, 1 ke 2 itu 1, 1000 ke 1800, perbedaannya 800, maka 800 per 1 adalah 800, gitu kan? Dapatlah MPL-nya segini. Dan itu kalian lakuin hal yang sama sampai bawah. Terus, sekarang kita ditanya VMPL-nya. Nah, VMPL-nya adalah P dikali sama MPL-nya. Jadi bisa gue bilang MPL-nya jangan sampai salah hitung. Gitu. Nah, caranya ya udah tinggal 1000 kalian kali sama 5 gitu ya. Kalian kali sama 5, 800 kalian kali sama 5 dan seterusnya. Tuh, kan sampai VMPL yang bawah. Oke? Okay? Nah, kita udah dapet nih poin yang A. Gitu kan? Kita dapat poin yang A. Sekarang kita diminta untuk yang poin yang B. Poin yang B itu diminta ketika pekerja 2 orang, sekarang dia pengen nambah pekerjanya jadi 3 orang. Nah, berapa sih marginal product of labor dan VMPL-nya? Gitu. Jika kita pengen nambah, ya udah, itu kita cuma pengen lihat aja sih nanti marginnya berapa. Ya udah, intinya marginnya ya harus tambah 600 dan si 3000 ini gitu. Oke.
Karena kan VMPL tuh melihat bahwa si adanya margin si margin dari MPL-nya, perubahan dari delta MPL-nya, terus kita kali sama si price-nya yang dari 5 ini. Jadi kita udah soal. Gitu. Oke, terus kita yang ke poin C. Nah, poin yang C itu adalah, nah kalau misalkan bersama kompetitif, terus gimana caranya kita bisa nunjukin graphs untuk pasar tenaga kerja perusahaan gitu. Terus gimana sih dia bisa maksimumin keuntungan dia gitu. Nah, untuk si pasar tenaga kerja, intinya tuh begini kurvanya. Jadi ada di y-axis-nya VMPL, value of the marginal product. Terus di bawahnya adalah demand curve buat labor. Beberapa labor yang sebenarnya dimauin sama market gitu. Nah, terus VMPL itu downward sloping. Nah, sedangkan yang horizontal di sini adalah wage-nya atau market wage-nya. Tadi kan kita tahu ya, kalau market wage-nya itu adalah si 2.500 per week gitu. Tapi sekarang kita diminta untuk maksimumin profit itu gimana caranya? Untuk maximize profit, caranya adalah dengan VMPL itu kan sama dengan wage-nya. Atau bisa kita bilang di value of the marginal product of labor itu dia sama dengan 2.500. Cuma kita bisa lihat dari tabel yang kita udah bikin tadi, ada nggak VMPL yang 2.500? Nah, tapi kan ternyata dari tabel tuh nggak ada ya VMPL yang 2.500. Nggak ada nih. Nggak ada nih yang di sini, di tengah-tengah sini kan. Akhirnya kita harus milih, mau VMPL yang 3.000 atau VMPL yang 2.000. Karena kalau misalkan sekalipun 2.500, nggak mungkin kan number of workers-nya 3,5 gitu, nggak mungkin. Intinya kan orang nggak bisa dibagi 2 gitu. Artinya makanya kita harus pilih salah satu. Nah, cara pilih salah satunya itu gimana sih? Kalau misalkan VMPL lebih besar dibandingkan wage-nya, kita masih bisa hire worker. Kita masih bisa hire worker yang baru gitu. Alias kalau misalkan lebih kecil, kita nggak bisa nambah lagi. Kenapa kayak gitu? Kalau misalkan VMPL lebih besar, artinya kita tuh masih punya kayak keuntungan gitu, keuntungan dari labor yang ada gitu. Kalau misalkan lebih kecil, intinya ya udahlah nggak usah lagi gitu, nggak usah kita hire lagi karena istilahnya benefitnya udah nggak setara gitu dengan si wage yang ada gitu kan. Makanya kita tinggal lihat aja mana yang punya VMPL lebih besar. Ya udah ternyata yang lebih besar itu 3.000 kan, alias yang 3 worker gitu. Karena 3.000 itu lebih besar dibandingkan 2.500 gitu. Dan kita bisa gambar di sini. Di sini 3 worker, dia akan ketemu di 3.000 gitu. Oke. Nah, di sini gue langsung lanjut dari materi labor kita udah ke cover. Sekarang kita ke materi yang eksternalitas. Nah, eksternalitas ini mungkin kalian bakal baru dapet kayak di kuliah umum kalian nanti kalau ada. Tapi kalau misalkan, tapi gue nggak tahu sih kalian bakal ada atau enggak. Tapi harusnya ada. Nah, eksternalitas ini bakal jadi materi besok lebih tepatnya minggu terakhir kalian PE. Apa pokoknya 2 minggu lagi. Cuman intinya bakal jadi materi terakhir gitu. Dan eksternalitas itu intinya ada positif, ada negatif gitu. Dan contoh eksternalitas positif itu adalah ketika sesuatu hal di luar dari hal yang kalian lakuin itu bisa bantu diri kalian lebih baik gitu. Misalkan contoh, gue berada di gue berada di peer group yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat support gue. It means gue berada di eksternalitas positif gitu, karena gue mendapatkan support dari teman-teman gue. Nah, itu contoh sekilas untuk si eksternalitas positif gitu. Tapi kalau misalkan eksternalitas negatif gitu, contoh gue tuh punya rumah kayak di tempat yang pokoknya gue punya rumah nih, terus habis itu at the same time tetangga gue tuh berisik banget gitu, dia kayak selalu berisik dan sebagainya. Nah, karena dia berisik, gue tuh nggak bisa fokus belajar. Makanya itu gue dinamakan dengan eksternalitas negatif gitu, karena itu mengganggu gue, tapi itu nggak bisa gue kontrol. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, makanya di sini kita tuh ditanya, ketika misalkan ada eksternalitas positif dan negatif, itu bisa nggak
terjadi di saat yang sama? Bisa dong. Nah, contohnya, misalkan di sini kita bangun tol. Ketika kita bangun tol, itu juga tujuannya adalah kita bisa punya mobilisasi yang cepat gitu. Misalkan dari Depok ke Jakarta Barat yang awalnya 1,5 jam bisa jadi 50 menit gitu karena terbangun si tolnya, alias gue sekarang dapat manfaatnya gitu kan, alias gue dapat eksternalitas positif. Cuman at the same time ketika bangun tol tersebut banyak pohon yang gue tebang, banyak rumah yang gue gusur, itu alias negatifnya gitu, harus ada pembebasan lahan. Dan itu bisa kita bilang dengan eksternalitas positif dan negatif itu bisa terjadi di saat yang sama gitu. Oke? Nah, terus yang sekarang nih poin B gitu. Nah, sekarang dikasih contoh. Kalau misalnya kanker serviks itu lagi naik, intinya gitu. Dan katanya angka buat screening rutin itu masih rendah. Nah, tapi at the same time, biaya untuk vaksin supaya kanker serviks itu dapat menurun, masalahnya tuh mahal banget si biaya vaksinnya. Alhasil, itu logikanya nggak semua orang bisa afford vaksin tersebut gitu, karena mahal. Padahal sebenarnya kanker serviks tuh lagi banyak banget yang ngalamin, intinya gitu. Dan maka dari itu, karena saking tingginya, itu nyebabin rendahnya tingkat partisipasi masyarakat kan buat cegah kanker serviks. Makanya itu terjadi market failure gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang harusnya dapat manfaatnya malah nggak jadi dapat manfaatnya sebab harga yang ditempatin itu terlalu tinggi, nggak bisa di-afford sama si masyarakat gitu. Alhasil untuk nge-solve this problem gitu, akhirnya si pemerintah itu bisa subsidi, alias dia bisa ngasih subsidi ke orang-orang supaya orang-orang tersebut tuh bisa afford vaksinnya. Terus kedua, ada vaksinasi gratis, ya sebenarnya sama aja sih kayak subsidi gitu. Beda sih, kalau subsidi kayak di cover berapa persen, tapi kalau vaksinasi gratis kan di cover full pemerintah ya. Terus bisa edukasi kayak seberapa penting untuk mencegah kanker tersebut. Terus kerjasama, misalkan ya udah made partnership gitu bareng sama yang bikin vaksin or something gitu. Nah, itu bisa digambarkan sama si kurva ini. Gitu. Kalian bisa lihat ya kurva ini gimana. Intinya, nanti bakal ada di awalnya tuh si private, ada marginal private cost sama ada marginal social cost gitu. Nah, marginal social cost tuh buat menggambarin dari sisi masyarakatnya, private-nya tuh dari si perusahaannya gitu. Nah, ini yang kayak persis yang terjadi di vaksin ini, alias yang awalnya harganya tuh di sini, dia akan turun ke bawah karena dia akan ditambahin sama si subsidi gitu. Atau kalau misalkan di sini kita harganya tuh bakal dikurangin kan, sehingga MPC akan dikurangin sama si subsidi gitu. Dan awalnya death weight loss itu di sini, sekarang dia udah hilang gitu, karena kita udah pindah ke kurva yang baru gitu. Oke, terus sekarang Q-nya jadi lebih banyak. Gitu. Oke, nah mungkin sebenarnya itu aja untuk materi dari PE hari ini. Sebetulnya ini lumayan quick. Cuman gue bisa bilang, paling penting yang harus kalian ingat, semua jenis pasar in the short run itu akan ngalamin profit atau loss atau zero economic profit. Tapi biasanya ya antara profit atau loss. Nah, tapi kalau long run, itu mereka bisa ngalamin zero economic profit atau ngalamin profit. Cuman yang bisa ngalamin profit itu cuman monopoli market doang. Jadi yang bisa ngalamin super number profit, pokoknya di jangka panjang, itu cuman monopoli. Sisanya zero economic profit. Gitu. Oke? Dan menurut gue yang paling penting yang harus kalian hafalin, sebenarnya nggak hafalin juga sih, pahamin adalah gimana cara gambar grafiknya. Karena menurut gue tuh one of the trickiest way, karena kalau misalkan kalian nggak bisa gambar grafik, kalian nggak bisa baca juga kira-kira grafiknya tuh nanti profitnya kapan, dia ngalamin loss, atau dia ngalamin apa gitu. Karena nanti kalian bakal diminta banyak gambar grafik kan, gitu.
Oke? Nah, mungkin itu aja. Cuma nanti gue minta tolong ke misalkan kalian untuk belajar lagi untuk yang eksternalitas. Mesti gue nggak tahu ya bakal akan keluar di essay kalian atau enggak. Karena since kalian essay itu cuma 4 deh. Tapi mungkin keluar sih. Oke, kalian coba pelajaran lagi untuk si grafik-grafik ini. Dan sebenarnya karena ada juga sih istilah-istilah yang kayak shoe letter cost, terus ada Lemon's problem gitu. Shoe letter cost tuh kayak kalian misalkan saking terlalu sering bolak-balik bank itu nanti akan nimbulin biaya gitu. Terus gue lupa apa lagi. Kayaknya nanti kalian belajarin aja istilahnya. Itu mungkin ada beberapa yang keluar juga gitu. Oke, dan sama sebenarnya ada juga sih yang kayak public goods, terus private goods, non-rivalry goods, sama rivalry goods gitu. Mungkin di sini gue nggak cantumin di soal karena di soal lagi nggak minta. Nih, gue cari, sorry maaf. Bentar, maaf guys. Kenapa sih? Sorry guys, agak error, gue nggak ngerti kenapa nih. Coba ya. Nah, di sini nih ada juga yang kayak gini bentuknya. Nah, ini mungkin kalian perlu pahamin aja sih, kayak nanti nggak bakal diminta untuk gambar framework-nya, cuman kayak nanti kalian diminta untuk klasifikasiin gitu, barangnya tuh private goods, common goods, atau gimana. Nah, kalau misalnya rivalry sama non-rivalry itu lebih yang kayak sebenarnya yang ngerasain barang tersebut tuh banyak gak sih gitu, kayak kalau misalkan rivalry sama non-rivalry itu kayak kalau kalian mau ambil barang tersebut tuh butuh kompetisi nggak gitu, itu rivalry sama non rivalry. Terus excludable sama non excludable itu lebih yang kayak excludable tuh kayak ya udah yang cuman orang-orang itu aja gitu yang bisa. Terus kalau misalkan excludable ya untuk semuanya bisa gitu. Ya gitu guys. Sama kayaknya nanti juga ada istilah ini deh, ada istilah free rider juga, istilah apa lagi ya, kalian bisa baca-baca juga lagi sih itu nanti dari catatan kalian. Oke, nah mungkin itu aja buat hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya dulu. Oke, karena since gak ada yang pengen nanya juga, mungkin atau kalau misalkan seandainya nih ada yang kurang jelas atau apa, boleh banget chat ke gue dan tanya aja langsung gitu materinya. Oke, dan materinya nanti juga akan di-share sama pihak XPA gitu. Oke, mungkin itu aja. Oke, makasih.